Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan membahas perihal tradisi dan kekristenan. Saya ingin bacakan Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sebagai seorang Kristen, kita seringkali diperhadapkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berangkat dari adat tradisi dari orang-orang yang sudah hidup lama sebelum kita. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita orang percaya mengikuti adat tradisi dari lingkungan sekitar? Kalau kita baca ayat firman Tuhan tadi, orang Yahudi juga punya berbagai tradisi, antara lain harus membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sebetulnya untuk syarat higienis supaya lebih sehat, tentu hal ini baik untuk dilakukan. Tapi itu bukan sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan, dalam arti kalau kita tidak melakukannya kita berdosa kepada Allah Sang Pencipta. Dari sini kita menyadari bahwa tradisi itu ada yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan baik secara kesehatan atau secara hubungan dengan masyarakat. Ini tentu boleh saja kita lakukan, boleh dipertahankan. Tetapi ada adat yang tidak cocok dengan firman Tuhan dan tentunya harus kita tinggalkan. Masalahnya ada banyak adat itu yang dasarnya adalah tahayul. Tahayul yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan akan sesuatu yang tidak beralasan, tapi telah diterima oleh masyarakat secara umum dan sudah menjadi kebiasaan turun-menurun sehingga orang tidak berani melanggarnya karena takut kualat, takut sial, takut mengalami bencana. Misalnya ada orang yang beranggapan bahwa angka 13 itu angka sial, sehingga kalau bikin hotel maka ada lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langsung pada angka 14, angka 13-nya tidak dicantumkan. Atau ada orang sudah mau beli rumah, sudah dilihat semuanya cocok, begitu mau dibayar, familinya bilang jangan, karena itu tusuk sate. Carilah yang tusuk konde supaya rumahmu lebih bagus. Nah, kira-kira hal semacam ini tentu adalah ada tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Atau kadang-kadang ada orang tua yang melihat anaknya menduduki bantal, teriak, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan pantatnya. Nah, apa hubungannya antara bisu dan bantal sebetulnya? Ini adalah hal-hal yang diajarkan turun-menurun, tidak berdasar dan tentu saja tidak ada di dalam Alkitab. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Tahayul itu berasal dari dongeng, hal yang tidak jelas kepercayaannya, hal yang tidak rasional, tidak cocok dengan firman, tapi dari sejak zaman dahulu kala, istilahnya dari nenek moyang sudah diajarkan. Tuhan bilang jauhilah akan hal itu. Apa yang salah dengan tahayul yang menjadi dasar daripada banyak tradisi atau adat istiadat?
Karena tahayul ketika kita percayai menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah yang berkuasa. Nasib baik atau buruk ditentukan oleh apakah kita mengikuti adat itu atau tidak. Dan tentu ini salah. Yang kedua, kita juga tidak mau menerima tahayul karena itu berarti kita terikat kepada si iblis dengan segala macam tipu dayanya. Nah, pertanyaannya, apakah ada dalam tanda kutip tahayul Kristen? Ada, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dalam kitab suci, tapi dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Misalnya, kalau mereka mau beruntung di dalam perjalanan, di dalam usaha dan sebagainya, suka bawa-bawa Alkitab, ditaruh di bawah bantal misalnya. Lo membawa Alkitab itu tentu sesuatu hal yang sangat baik, tapi Alkitab itu dibawa untuk dibaca, ditaati. Bukan dibawa-bawa semacam jimat. Kalau saya bawa Alkitab keluar kota, maka perjalanan saya selamat, usaha saya menjadi lancar. Nah, ini menjadikan Alkitab, buku itu sebagai berhala. Bukan ditaati, tapi dibawa ibarat jimat. Ada kadang keluarga yang pasang hiasan, doa, ya Tuhan berkatilah rumah ini. Bagus sebetulnya, tidak masalah. Tapi masalahnya orang di dalam rumah itu suka berdoa tidak. Bukan plakatnya yang disuruh doa, tapi orangnya yang harus berdoa. Plakat itu seharusnya mengingatkan orang, sudahkah berdoa pada hari ini? Sehingga kita makin dekat dengan Tuhan. Pada masa kini pun ada kebiasaan lain. Ada orang kalau sakit itu tidak mau berobat ke dokter. Waktu saya tanya kenapa, oh saya selalu minum darah Yesus. Maksudnya apa? Dia bawa anggur bekas perjamuan kudus di gereja itu yang masih ada sisa ke rumahnya, atau dia beli anggur sendiri, disimpan, didoakan, lalu dia bilang ini darah Yesus. Jadi setiap kali sakit apapun dia minum darah Yesus, karena darah Yesus bisa menyembuhkan. Nah, saudara sekalian, ini sebetulnya sesuatu yang sulit bisa dipertanggungjawabkan. Memang saya yakin kalau orang mengimani sesuatu bisa saja hal itu terjadi. Tetapi apakah memang hal ini berdasar? Orang tidak mau minum obat yang memang jelas dari hasil penelitian dokter hanya dengan iman kepada darah Yesus. Lagi pula yang lebih mendasar adalah apakah kita bisa bilang anggur itu otomatis menjadi darah Yesus? Karena bahkan dalam perjamuan kudus yang kita minum itu bukan darah Yesus. Yang kita minum adalah anggur biasa. Namun kita percaya ada persekutuan rohani antara anggur yang kita minum itu dengan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi kita. Secara rohani, bukan secara jasmania. Karena anggur ketika didoakan tidak berubah menjadi darah Yesus. Jika demikian, berarti Yesus harus berdarah-darah terus setiap kali dilakukan sakramen. Dan kalau itu dibawa ke rumah, berarti saudara menyimpan darah Yesus terus-menerus. Yesus harus mencucurkan darahnya setiap kali saudara sakit. Tentu sangat tidak alkitabiah, bukan? Dan ini bisa mengarah pada kesesatan. Karena ini menjadikan bendanya dianggap sesuatu yang bersifat magis. Saudara doa tanpa minyak, saudara doa tanpa anggur. Ketika engkau berdoa dengan segenap iman, Alkitab bilang, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Bukan minyaknya, bukan anggurnya, tapi doa yang lahir dari iman. Iman kepada siapa? Iman kepada pribadi Yesus. Walaupun tidak ada sarana yang ditempelkan atau yang diminum pada saat kita melakukannya. Jadi pendek kata, kita harus mendasarkan seluruh iman kita pada kebenaran firman. Sehingga ada tradisi, kalau tidak bertentangan dengan firman, oke. Tapi kalau bertentangan dengan firman, walaupun sudah dilakukan dari sejak zaman dahulu kala oleh banyak orang, kita harus tolak. Nah, sekarang ada beberapa tradisi di sekitar pernikahan yang saya mau bahas. Apakah boleh atau tidak dilakukan? Begini, saudara sekalian, orang tua ingin tentu anak-anaknya berbahagia. Dan kalau mereka mau menikah, tentu ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Tetapi bila kita melakukan syarat tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang tidak alkitabiah dengan pengharapan supaya anak kita bahagia di dalam pernikahan, maka kita melakukan sesuatu yang bodoh, keluar dari anugerah Allah dan membuat Allah menjadi cemburu dengan perilaku kita. Misalnya, mau nikah cari hari baik, tanya kepada orang pintar, kapan ya hari baiknya?
Lalu pada waktu keluar rumah diatur langkahnya, apakah mesti langkah kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Jamnya juga diatur menurut pertimbangan daripada orang pinter ini. Bahkan orang Tionghoa bilang sionya mesti cocok. Jangan sio beda. Nanti misalnya sio kelinci sama sio ular. Wah, ini kelinci ditelan terus sama ular. Apalagi kalau yang kelinci itu yang suami, ular adalah istrinya. Pasti istri menjadi dominan. Nah, hal-hal semacam ini kan tradisi yang sama sekali tidak cocok dengan firman Tuhan. Dan tidak perlu kita lakukan. Jika demikian bagaimana dengan tradisi lain? Misalnya sebelum pernikahan pihak keluarga biasanya mengunjungi keluarga wanita untuk melamar dan membawa mas kawin. Ada yang buah-buahan, ada yang membawa pokoknya buah tangan yang lain. Sebetulnya tidak jadi masalah untuk hal tersebut. Karena kalau saya baca di dalam Kejadian pasal 24, hamba Abraham ketika meminang Ribka untuk menjadi istri bagi Ishak anak tuanya itu, membawa baju yang indah, perhiasan yang diberikan kepada baik Ribka maupun orang tua dan saudara-saudara mereka, sehingga mereka merasa senang dan berbahagia karena merasa dihargai, sehingga Ribka juga diizinkan untuk menikah dengan Ishak. Ada orang Kristen yang bilang, saya sudah bebas dari segala aturan itu. Jadi kalau melamar atau apapun, datang dengan tangan kosong saja, tidak perlu bawa apa-apa. Atau kalau mau bawa sesuatu, mas kawinnya adalah Alkitab dan buku nyanyian. Apa kira-kira begitu, saudara sekalian? Saya rasa hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, membawa pakaian yang bagus, membawa permen, membawa buah-buahan, sesuatu yang boleh-boleh saja dilakukan. Namun ketika ada persyaratan yang harus dilakukan, misalnya nampannya jumlahnya harus sekian, bakinya yang membawa mesti urutan, anak nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sebagian harus dikembalikan, jumlahnya mesti persis sama. Intinya kalau ada aturan-aturan yang ketika kita melanggarnya, mungkin karena kita tidak paham, dianggap membawa kesialan, kutukan. Nah, itulah yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak boleh kita percayai atau tidak boleh kita lakukan. Pemirsa sekalian, lagi pula hal yang mendasar ketika akan dilakukan pernikahan, jangan kita berdoa bagi arwah, mungkin orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal. Menghargai orang tua sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan setelah mereka meninggal dunia, kita tetap harus respect, menghargai. Dalam arti kita harus menghormati mereka yang sudah menjadi leluhur kita mencontoh teladan baik. Tapi bukan dengan cara berdoa. Sebab doa hanya ditujukan kepada Tuhan. Coba logikanya begini. Orang tua kita atau kakek nenek kita pada waktu mereka masih hidup, kita kan tidak pernah berdoa kepada dia toh. Kenapa setelah kita mati, kita harus berdoa kepada dia? Apakah dia berubah menjadi Tuhan setelah meninggal dunia? Kan tidak. Doa hanya ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan bukan ditujukan kepada arwah siapapun yang sudah meninggal. Jadi, hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman, lakukan. Sesuatu yang baik boleh dilakukan. Tapi yang tidak ada dasar Alkitab harus kita tinggalkan. Nah, ada tradisi lain yang berkaitan dengan masalah penguburan. Ada pertanyaan yang sering kali muncul. Apakah orang Kristen sebaiknya dikubur atau dikremasikan? Dibakar. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati bahkan dari dalam debu. Artinya, nasib kekal seseorang tidak terpengaruh dengan cara apa yang dilakukan kepada jasad, jenazah, atau si mayat itu. Kita tidak bilang kalau dikubur pasti masuk surga, kalau dibakar pasti masuk neraka. Saudara lihat di dalam sejarah ada banyak martir, orang-orang mati syahid karena percaya kepada Kristus. Dan bagaimana caranya mereka diperlakukan? Dibakar oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Polikarpus misalnya. Salah satu murid dari Rasul Yohanes, karena setia kepada Tuhan, dibakar dengan api. Apakah kalau dia dibakar sampai mati, kemudian dia tidak masuk surga dan pasti masuk neraka? Tentu tidak. Jadi yang Tuhan lihat adalah imannya, bukan perlakuan kepada
jasad itu. Namun jika kita ditanya, mana yang lebih alkitabiah? Dikubur atau dikremasikan? Jawabannya jelas, dikuburkan. Karena Alkitab tidak pernah mencatat sekalipun masalah kremasi ini. Dan kremasi itu bukan berdasar dari ajaran kekristenan. Bahkan teladan tokoh-tokoh Alkitab semuanya mati dan dikubur. Abraham mati dan dikubur. Ishak mati dan dikuburkan. Yakub mati dan dikuburkan. Dan terutama Yesus sendiri, dia mati dan dikuburkan, tidak dikremasikan. Sehingga kita ketika harus menentukan pilihan, yang paling baik, yang paling alkitabiah adalah dikuburkan. Bagaimana kalau ada orang yang dikremasikan? Mungkin dia tinggalnya di Hong Kong katakan, atau di Singapura yang tanah begitu mahal dan izin untuk penguburan itu sulit diperoleh. Sekali lagi, kalau dia beriman kepada Kristus, perlakuan kepada jenazah tidak mempengaruhi nasib kekalnya. Tetapi di dalam etika kita harus memilih mana yang benar atau salah. Atau jika itu bukan masalah benar atau salah, mana yang baik atau kurang baik. Pilihlah sedapat mungkin yang lebih baik. Pemirsa sekalian, ada beberapa hal yang saya juga ingin jelaskan berkaitan dengan masalah keadaan orang mati. Yang pertama, kita harus memahami bahwa sesudah orang meninggal tidak ada kesempatan lagi untuk dia bertobat. Jadi kalau dia masuk neraka setelah didoakan oleh keluarganya bisa pindah masuk ke surga. Itu tidak akan bisa terjadi. Karena itu tidak perlu dilakukan mendoakan arwah supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ada doa khusus pada hari ke-7, hari ke-4, hari ke-100. Seakan-akan perbuatan dari keluarga dan rekan-rekan bisa mempengaruhi nasib kekalnya. Namun jika diadakan persekutuan doa in remembrance untuk mengingat bahwa setelah jangka waktu tertentu Tuhan tetap memeliharakan keluarga, dan persekutuan ini ditujukan bukan untuk mendoakan si arwah, tetapi menguatkan hati daripada anggota keluarga yang telah ditinggalkan. Boleh saja, tapi ingat, tidak ditujukan doa itu kepada orang yang telah meninggal. Hal kedua yang berkaitan dengan ini adalah orang yang sudah mati tidak membutuhkan lagi perkara-perkara yang fana. Dia tidak perlu makanan lagi, dia tidak perlu pakaian lagi. Karena itu kita tidak perlu membekali dia dengan rumah-rumahan yang kita bakar, mobil-mobilan yang kita bakar, uang-uangan yang kita bakar. Seakan-akan apa yang kita lakukan di sini akan menentukan hal di alam sana. Karena dunianya sudah sangat berbeda, alamnya sudah sangat berbeda. Jadi kita tidak perlu melakukan hal yang tidak dicantumkan di dalam Alkitab. Dan sebetulnya tidak ada faedah sama sekali. Dan hal yang ketiga adalah orang yang mati itu akan pergi ke Hades. Bagi orang yang tidak percaya, yaitu alam maut, yaitu intermediate state, tempat sementara sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Karena orang yang mau masuk ke neraka harus dihakimi dulu menurut Alkitab dalam pengadilan tahta putih yang besar untuk menentukan derajat penghukuman di api neraka. Sedangkan orang percaya yang meninggal dunia akan masuk ke Firdaus. Ada yang menyebut dengan istilah pangkuan Abraham sesuai dengan Lukas pasal yang ke-16. Ini juga belum sorga tetapi tempat perhentian sementara. Tapi Hades orang sudah merasakan nyeri siksaan karena api yang panas. Sedangkan di Firdaus atau di pangkuan Abraham sudah ada sukacita. Walaupun belum mencapai klimaks. Karena sebelum orang mau masuk ke sorga, dia harus menghadap Bema, tahta pengadilan Kristus, untuk menentukan derajat kemuliaan yang diterima dalam kerajaan sorga, apakah dia dapat pahala atau tidak. Dengan kata lain, orang yang sudah meninggal dunia tidak akan menjadi arwah gentayangan. Ada yang berpikir kalau orang mati penasaran, misalnya mati dibunuh, itu jadi arwah gentayangan. Ada legenda di Jakarta, si manis dari jembatan Ancol. Kita tidak percaya akan hal itu karena orang yang meninggal artinya meninggalkan dunia dan tidak akan kembali muncul ke dunia. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan supaya saudara yakin akan hal ini. Dikatakan demikian, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi orang yang sudah meninggal turun ke dunia orang mati tidak akan muncul lagi.
Jadi kalau ada pemunculan arwah dan sebagainya seperti orang tua kita, nenek moyang kita, itu sebetulnya siapa? Setan yang menyamar menjadi malaikat terang. Setan menjadi malaikat terang aja bisa, apalagi menyamar menjadi orang yang sudah meninggal. Karena itu ingat bahwa tidak ada hubungan lagi antara orang yang masih hidup dengan dunia orang mati. Jika demikian, adakah hal-hal yang berfaedah yang sejalan dengan firman di dalam kebiasaan, ada tradisi sekitar kematian? Bisa saja, misalnya mengunjungi keluarga yang berduka cita. Itu sesuatu yang baik dan perlu dilakukan. Melakukan kebaktian penghiburan sangat baik untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang belum diselamatkan itu juga mengenal Tuhan. Bergotong royong untuk membeli keperluan-keperluan pemakaman, apalagi bagi orang miskin, sesuatu yang sangat terpuji untuk dilakukan. Ada juga yang tidak bermanfaat tapi tidak bertentangan dengan firman karena hanya merupakan simbolisme, tidak terlalu jelas manfaatnya. Ini dalam koridor tertentu boleh dilakukan atau boleh juga tidak dilakukan. Misalnya menaruh bunga di atas peti jenazah atau memercikan minyak wangi atas jenazah sebelum peti ditutup. Ya, tidak jelas manfaatnya tapi boleh saja dilakukan sebagai simbolisme kita menghargai orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau ada bertentangan dengan firman, kita harus tolak. Misalnya ada yang suka memecahkan kendi yang berisi air sebelum mayat dikuburkan. Atau memecahkan semangka karena mereka berpikir penjaga alam maut itu paling doyan makan semangka. Jadi supaya jalan ke sorga dibuka, disuap dulu dengan semangka. Wah, ini jelas tidak cocok dengan pemberitaan firman Tuhan. Tidak cocok dengan kebenaran Injil. Dan tentu kita tidak boleh bertanya kepada peramal tentang bagaimana nasib arwah ini. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Jelas itu kita ditipu oleh kuasa kegelapan. Nah, pemirsa sekalian, dalam hal yang bertentangan dengan firman Tuhan walaupun dilakukan secara turun-temurun, kita harus ingat apa yang dicantumkan di dalam Kisah 4 ayat 19. Dikatakan demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan jawabannya di dalam Kisah 5 ayat 29 yang berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan tadi menegur ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang mengecam murid-murid Yesus hanya karena melanggar aturan manusia, padahal orang-orang Farisi banyak yang melakukan pelanggaran kepada hukum yang lebih penting, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Ini doa saya supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada akal budi kita dan mendorong hati kita untuk lebih taat kepada firman Tuhan daripada kepada tradisi manusia. Tuhan memberkati.